Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik, kali ini nanti kita akan membahas mengenai fakta dan opini yang soal-soalnya sudah kalian kerjakan di hari yang lalu. Nah, langsung saja kita mempersingkat waktu. Baik, sebelum kita membahas mengenai fakta dan opini, saya akan mereview materi sekilas tentang fakta dan opini. Karena apa kita harus mereview? Karena kita tahu bahwa untuk mengerjakan soal-soal terkait tentang fakta dan opini, kita harus punya pondasi dulu nih. Jadi pondasinya kalian harus bisa membedakan antara fakta dan opini. Kalau kalian secara teori sudah bisa membedakan mana itu fakta, mana itu opini, maka saya yakin kalian bisa mengerjakan soal-soal itu dengan mudah. Langsung saja, secara singkat, fakta dan opini itu memiliki perbedaan. Apa perbedaannya gitu? Yang pertama, fakta itu menggunakan data kualitatif maupun data kuantitatif. Artinya apa? Jadi setiap sajian data yang diberikan dalam bentuk soal, kalau dinyatakan fakta, itu syaratnya harus satu, menggunakan data, baik itu data bentuk kalimat, wacana, maupun jumlah dan angka. Nah, ketika data-data ini tersajikan dalam bentuk wacana maupun angka, bisa berkemungkinan dikatakan fakta. Masih bisa berkemungkinan ya. Karena apa? Karena masih ada syarat kedua yang harus dipenuhi oleh wacana tersebut. Maksudnya seperti apa? Ciri yang kedua yaitu sudah terjadi. Jadi data-data yang disajikan itu harus sudah terjadi. Lalu apa yang terjadi ketika data yang disajikan itu ternyata belum terjadi? Maka itu langsung masuk di bagian opini. Jadi kadang orang terkecoh bahwa misalkan seperti ini, jumlah penduduk di Indonesia akan bertambah 10% di tahun 2021. Akan bertambah, maka ini belum terjadi walaupun menggunakan data 10%, tapi ini tetap dikatakan opini karena segala sesuatunya belum terjadi, itu masuk ke bagian opini. Jadi ini yang sering mengecoh kepada seseorang ketika mengerjakan soal. Mereka terkecoh loh karena sudah ada datanya gitu. Padahal ketika sudah ada datanya tetapi belum terjadi, itu masih dikategorikan sebuah opini. Gitu ya. Jadi secara singkatnya, fakta itu harus terjadi dan harus memiliki data, baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif. Nah, yang kedua yaitu opini. Kita membahas mengenai opini nih. Opini itu memiliki tiga ciri. Ciri yang pertama, bisa jadi bentuk sajian datanya itu segala sesuatu yang belum terjadi. Ini ya, belum terjadi. Nah, contohnya, kata-kata yang menunjukkan belum terjadi itu biasanya menggunakan kata akan, kemudian harus, kemudian pasti, dan lain sebagainya. Nah, ini kata-kata ini yang biasanya sering digunakan atau digunakan untuk mengecoh seseorang agar menjawab ini adalah bagian dari fakta, padahal itu belum terjadi. Contohnya seperti ini. Saya akan pergi ke sekolah gitu. Itu menunjukkan opini. Kenapa seperti itu? Karena saya akan pergi ke sekolah. Posisinya itu dia belum sekolah. Maka itu masuk pada kategori opini. Saya pasti bisa menjadi juara 1. Pertanyaannya, dia sudah menjadi juara 1 atau belum? Nah, itu kan menunjukkan bahwa dia belum menjadi juara 1. Nah, itu menunjukkan bahwa wacana tersebut adalah opini. Selanjutnya, subjektivitas seseorang. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika seseorang berpandangan, beranggapan, berpendapat secara personal, itu maksudnya subjektivitas seseorang. Contohnya seperti ini. Ani mengatakan bahwa ruangan ini sangat panas. Budi mengatakan bahwa ruangan ini sangat sempit. Panas, sempit, luas, dan lain sebagainya itu adalah bentuk subjektivitas yang tidak bisa ditolak ukur oleh sesuatu. Beda halnya ketika dia menyebutkan bahwa ruangan ini sangat luas karena panjangnya sekian, lebarnya sekian, sehingga mendapatkan atau luasnya menjadi sekian gitu.
itu adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau hanya sekadar mengatakan bahwa ruangan ini panas, ruangan ini sempit, ruangan itu luas, tanpa ada data pendukungnya, maka itu dipastikan opini. Kemudian ciri yang ketiga adalah data tidak diukur secara jelas, bahkan tidak menggunakan data. Nah, jelas segala bentuk contoh yang tidak menggunakan data pasti itu opini. Mungkin itu saja review tentang fakta dan opini. Oh, ternyata kalau fakta itu sudah harus terjadi dan ada datanya. Kalau opini itu belum terjadi, bentuk subjektivitas dan tidak ada datanya. Yang sering menjadi pengecoh dalam soal-soal biasanya itu menunjukkan belum terjadinya sesuatu. Walaupun pakai data, dari manapun kalau belum terjadi sesuatu maka itu pasti opini. Langsung saja kita membahas mengenai soal yang sudah saya berikan. Jadi soal kemarin ada 20 soal itu berisi tentang fakta, opini, dan opini penulis. Kita akan bahas tuntas hari ini juga, gitu, dimulai dari soal yang pertama yaitu soal UN tahun 2017. Soal ini pertanyaannya adalah kalimat yang berupa fakta, ingat yang ditanya adalah fakta, terdapat pada nomor berapa gitu. Maka kita harus menganalisis nomor 1 di bacaan itu sampai di nomor 5. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 5 ini yang menunjukkan fakta itu di nomor berapa, karena ada 2 pilihan, 2 angka, maka kita harus mencari 2 angka yang menyatakan fakta. Oke, mulai dari nomor 1 pada bacaan itu. Kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia mulai berimbas. Ini sudah terjadi atau belum? Kalau mulai berimbas berarti itu sudah terjadi. Mulai berimbas terhadap proyeksi pangan tahun ini. Ini segala sesuatu yang sudah terjadi dan ada datanya, maka itu adalah fakta. Kekeringan melanda sejumlah daerah di Indonesia. Otomatis tidak mungkin mengatakan bahwa daerah Indonesia itu kekeringan tanpa ada datanya. Jelas ini nomor 1 adalah fakta. Nomor 2 sekarang. Akibat kekeringan dan banyak yang gagal panen, dikatakan banyak, dikatakan sedikit, itu subjektivitas seseorang atau tidak? Jelas, itu adalah subjektivitas seseorang. Produksi gabah akan berkurang. Ingat, kata akan menunjukkan sesuatu yang belum terjadi atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka nomor 2 ini adalah opini. Padahal di poin A ini ada nomor 2-nya. Berarti nomor atau poin A ini salah karena nomor 2-nya berupa opini. Lanjut di nomor 3 sekarang. Saat ini terdapat 820 hektar lahan pesawahan di Pangandaran, Jawa Barat yang telah dinyatakan produksi pangan tahun ini. Sudah jelas ada datanya yaitu 820 hektar dan telah dinyatakan berarti segala sesuatu yang sudah terjadi maka itu bentuknya adalah fakta. Maka kita sudah menemukan nomor 1 dan nomor 3 itu adalah fakta. Tapi di ABC ada tidak yang menunjukkan itu? Untuk sementara ada di poin C. Tapi agar lebih tuntas kita harus membahas satu persatu sampai di nomor 5. Harusnya nomor 4 dan nomor 5 itu menunjukkan opini. Karena jawaban kita sudah terkunci pada poin C. Tapi kita juga harus menganalisis agar kita paham secara detail bahwa fakta seperti ini, opini seperti itu. Nomor 4, pemangku kepentingan di beberapa wilayah menilai, kata menilai ini adalah subjektivitas, penurunan, dikatakan turun, dikatakan naik, itu adalah subjektivitas seseorang. Ya kan? Maka jelas nomor 4 itu adalah opini. Hal ini, nomor 5 ini ya, hal ini akan mengakibatkan jelas segala sesuatu cirinya menggunakan kata akan, maka ini belum terjadi. Maka dipastikan 4-5 adalah opini. Jelas nomor 1 jawabannya adalah C. Gitu ya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut di nomor 2. Kita buka nomor 2 ini. Kalimat yang berisi fakta pada paragraf tersebut adalah nomor, kita hanya diminta untuk mencari satu nomor saja yang menunjukkan fakta. Kita mulai dari yang pertama.
pada tahun 2013 kualitas masyarakat Indonesia semakin rendah. Semakin rendah, dikatakan tinggi, dikatakan banyak, itu menunjukkan subjektivitas. Maka nomor 1 ini adalah opini. Lanjut, 2. Hal ini dilihat semakin meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Hal ini dilihat dari semakin meningkatnya. Meningkat, turun, itu adalah subjektivitas karena tidak ada datanya. Maka jelas nomor 2 ini adalah opini. Lanjut di nomor 3. Tahun 2012 angka pengangguran hanya 30% dan tahun 2013 bertambah. Ini subjektivitas, tetapi karena ditambah data maka ini menunjukkan fakta. Maka nomor 3 adalah fakta. Tapi kita juga harus menganalisis di nomor 4. Angka kriminalitas di Indonesia juga semakin meningkat, dikatakan turun, lagi-lagi itu adalah subjektivitas seseorang. 5. Dan yang paling parah, banyaknya masyarakat itu berapa? Harus ada datanya. Kalau tidak ada data pendukungnya, maka itu masuk kategori opini. Seperti itu ya. Baik, lanjut di soal nomor 3. Ini, kalimat fakta pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa gitu. Kita langsung bahas nomor 1. Transplantasi ginjal tidak mudah dilakukan. Dikatakan mudah, dikatakan sulit. Ini adalah lagi-lagi subjektivitas seseorang. Maka ini bentuknya opini. Selain faktor biaya, donor yang cocok juga tidak mudah. Ini lagi tidak mudah, maka jelas ini adalah opini. Kemudian nomor 3, sementara itu cuci darah juga akan membebani. Sudah terjadi atau belum? Belum, maka jelas ini adalah opini. Nomor 4, biaya transplantasi ginjal sebesar 50 juta. Ini biayanya berapa? 50 juta. Maka ini pasti ada datanya. Maka itu masuk fakta. Maka jawabannya kemungkinan 4. Di nomor 5 harusnya ini jawaban opini. Pasien diharuskan, kita harus pergi, kita harus ke sekolah. Sudah terjadi atau belum? Belum. Gitu ya. Sangat mudah sekali. Kita harus lanjut di nomor 4. Kalau kita sudah tahu kuncinya bahwa fakta adalah sudah terjadi, pasti gampang sekali untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Sekarang, kalimat fakta pada kutipan tersebut terdapat pada nomor berapa? Ini ada 2 nomor yang harus kita pilih guna memilih fakta. Gitu ya. Ada 5 soal atau 5 poin 1 sampai 5, maka 3 opini, 3 opini, 2 fakta karena terdiri dari 5 soal. Coba kita analisis. PT Pertamina juga menyokong kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi seiring dengan meningkatnya jumlah SPBU yang menjual Pertamax. Jadi PT Pertamina itu menyokong kebijakan. Ketika sebuah bacaan membahas mengenai PT Pertamina ataupun PT-PT lainnya, tidak mungkin penulis itu tanpa menyertakan data. Pasti mereka berkata sudah melakukan pengumpulan data-data. Maka nomor 1 ini pasti fakta. Gitu ya. Tidak mungkin mengatakan bahwa kenaikan harga BBM tahun ini sekian gitu. Itu tidak mungkin akan bertolak belakang dengan keadaan sekarang. Seperti itu gampangannya. Kemudian di nomor 2, dengan penerapan kebijakan itu di Jawa, Bali, realisasi konsumsi Pertamax diharapkan bisa. Ingat kata diharapkan bisa, ini sudah terjadi atau belum? Belum. Maka nomor 2 ini menunjukkan opini. Padahal di poin A ini ada nomor 2, berarti jelas salah. Di nomor C atau poin C ada nomor 2, maka jelas salah. Itu. Lanjut di nomor 3.
Setelah pembatasan BBM bersubsidi di Jabotabek, konsumsi Pertamax naik 16%. Naik, dikatakan naik tapi ada datanya, maka ini bisa dikatakan fakta. Maka kita harus baca secara keseluruhan. Naik 16% pada Juni 2012 dibanding Mei lalu. Sementara premium turun. Turun ini adalah subjektivitas, tapi kalau ada datanya maka itu menjadi fakta. Turun menjadi 2,1%. Maka ini fakta. Tadi kita sudah menemukan di nomor 2 fakta, di nomor 4 fakta. Seperti itu. Maaf, di nomor 1 fakta, di nomor 3 fakta. Apa ada di pilihan yang menunjukkan di poin 1 dan 3? Ada, yaitu di poin B. Tapi kita juga harus menganalisis dulu 4 dan 5-nya agar kita yakin bahwa jawaban kita memang sudah benar. Seperti itu. Nomor 4, jelas kebijakan itu berdampak tidak signifikan pada konsumsi premium mengingat instrumen pembatasan yang diterapkan lingkupnya terbatas. Ingat, berdampak tidak signifikan. Dikatakan signifikan, dikatakan tidak signifikan itu ada tolak ukurnya atau tidak? Kalau tidak, maka itu jelas opini seseorang. Seperti itu. Nomor 5, jika terjadi, jika ini posisinya sudah terjadi atau belum? Belum, maka jelas itu menunjukkan opini. 4, 5 adalah opini. 3 tadi menunjukkan opini. 3-nya fakta, 4-nya opini. Maka jelas jawabannya B. Seperti itu. Lanjut di nomor 5. Kalimat fakta pada kutipan tersebut adalah yang nomor 1, peran seni teater termasuk penting, dikatakan ini. Bentuknya adalah subjektivitas. Seperti itu. Jelas ini adalah opini. Nomor 2, melalui latihan teater orang diajarkan untuk mengenal untuk. Itu menunjukkan apa? Opini. Hal ini juga disampaikan oleh Jos Rizal Manua, seniman teater sekaligus pendiri teater anak-anak bernama Teater Tanah Air, Sabtu 4 bulan 6 di Jakarta. Ini ada datanya, maka ini adalah fakta. Nomor 4, pemahaman terhadap orang lain terbentuk karena dalam teater diajarkan untuk mengenal. Ingat, kata untuk adalah bentuk yang belum terjadi. 5, karakter seseorang juga dapat terbentuk, sudah terjadi, belum. Maka jelas itu adalah opini. Seperti itu. Soal-soal UN untuk fakta opini sebenarnya sangat-sangat mudah. Hanya saja kalau kita belum memahami tentang teori, fakta, dan opini, bagaimana cara membedakannya, pasti akan kesusahan. Tapi sebenarnya kalau kita sudah paham tentang materi itu, saya yakin kalian bisa mengerjakan secara mudah. Lanjut di nomor 6. Masih banyak guru, kalimat fakta lagi ya, masih banyak guru yang belum mengetahui. Ini belum terjadi, maka jelas ini adalah opini. Padahal Kementerian Pendidikan sudah menyiapkan, berarti sudah melakukan tindakan, maka ini adalah fakta. Karena itu, pada awal tahun ajaran sekarang kemungkinan kecil berarti subjektivitas seseorang. Nomor 4, walaupun program tersebut sangat bermanfaat dan menguntungkan murid, orang tua dan guru belum sepenuhnya memahami cara memakainya. Dikatakan paham, dikatakan belum. Itu harus ada tolak ukurnya kalau mau dikatakan sebuah fakta. Nomor 5, di samping itu banyak guru yang belum mengenal, ya, dikatakan kenal, dikatakan belum kenal, itu harus ada datanya. Maka sangat mudah sekali, jawabannya adalah di poin B. Kita
Kita lanjut di nomor 7. Indonesia adalah penghasil utama minyak sawit mentah CPO dengan produksi 19,2 juta ton pada tahun 2008. Ini jelas menunjukkan fakta. Berarti di nomor 1. CPO kini menguasai 27% pangsa pasar minyak nabati dunia, mengalahkan minyak kedelai dan kanola. Ini adalah fakta lagi. 1, 2 adalah fakta. Kita lihat nomor 3. Harga CPO pun kini kian menarik. Ya, kian menarik, dikatakan menarik itu jelas subjektivitas. Diperkirakan 2,8 juta hektar lahan gambut masuk konsesi kelapa sawit. Diperkirakan berarti belum terjadi. Kira-kira gitu, berarti belum terjadi. Nomor 5, menurut Irsal, lahan dengan ketebalan gambut kurang dari 3 meter dapat ditanami. Dapat ditanami berarti belum dapat diakui kebenarannya atau belum terjadi. Pemerintah akan menerbitkan, jelas ini adalah opini. Maka jelas jawabannya adalah di poin 1, 2. Kita lanjut di nomor 8. Perjalanan penyelamatan lingkungan sangat panjang sejak di Stockholm tahun 1972 sampai dengan konferensi PBB mengenai perubahan iklim di Bali akhir tahun 2007. Ini jelas fakta. Agar semua itu tidak hanya menjadi celotehan, berarti ini belum terjadi. Agar kamu berhasil, agar kamu selamat, berarti itu baru acuan atau baru wacana saja, belum terjadi. Nomor 3, seperti pernah diucapkan Presiden Palau Tommy itu, jika ingin merespon perubahan iklim, gaya hidup harus diubah. Ya, ini adalah kutipannya seorang presiden. Maka jelas ketika kita mengutip pendapat seseorang, tidak mungkin kutipannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka nomor 1 dan 3 harusnya. Nah, siapkah kita untuk sudah terjadi? Belum. Maka jawabannya jelas 1 dan 3. Kita lanjut di nomor 9. Kalimat yang berupa fakta pada nomor berapa? Dimulai dari yang pertama. Musik terbukti mempunyai berarti sudah bisa terjadi atau dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 2, dia mengungkapkan sesuatu, bisa politis, bisa manusiawi, ini adalah belum terjadi. Bisa ini, bisa itu, saya bisa, saya pasti bisa, gitu ya. Berarti ini adalah opini. Di tengah padang rumput Glastonbury, suatu kawasan pertanian di daerah Somerset, Inggris, terdengar seruan untuk menaruh perhatian terhadap persoalan pemanasan global, masalah rasial dan ketidakadilan, terdengar bersama eksplorasi hybrid punk, disco, rock. Nah, walaupun ada kata untuk, tapi ini adalah suatu seruan, suatu pernyataan yang dinyatakan seseorang untuk ini, untuk itu, tapi datanya itu tersampaikan oleh seseorang gitu. Presiden mengatakan bahwa Indonesia harus menjaga hubungan dengan negara lain. Itu kan harus menjaga, posisinya sudah menjaga atau belum, tapi itu yang mengatakan presiden. Berarti kan kita tidak bisa mengutip sesuatu pernyataan yang tidak ada datanya. Pasti itu dikatakan fakta, karena tidak mungkin kita akan mengubah pernyataan seseorang. Maka nomor 1 dan nomor 3 itu adalah fakta. Kemudian 4, begitu juga bahasa dapat mempengaruhi, dapat, ini berarti segala sesuatu belum terjadi. 5, jadi musik dan bahasa memiliki persamaan, sama yang bagaimana? Harus ada tolak ukurnya.
Maka jelas nomor 9 jawabannya B. Terakhir di nomor 10, kalimat yang berupa opini. Nah, kali ini kita diminta untuk mencari opini. Setiap pagi tampak siswa itu sedang bersenam atau berolahraga. Ini adalah fakta, karena tidak mungkin seseorang mengatakan dia sedang senam, dia sedang berolahraga kalau tidak ada datanya. Mereka berolahraga dipandu oleh guru olahraga. Lagi-lagi ini adalah data. Di nomor 3, setiap hari olahraga yang mereka lakukan jenisnya berbeda-beda gitu. Berbeda-beda itu yang seperti apa? Ada datanya atau tidak? Di kalimat selanjutnya ada datanya, ya. Maka ini masuk ke data. Beda karena ada basket, voli, senam, dan sebagainya. Ini adalah bentuk data. Dengan demikian, tentu tubuh mereka akan sehat. Sudah sehat belum? Akan sudah terjadi belum? Belum. Maka jelas jawabannya 5. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kita bahas 10 soal dulu. Semoga semakin tercerahkan, semoga semakin semangat untuk membahas soal-soal selanjutnya, dan semoga dimudahkan dalam segala hajat dan cita-citanya. Terima kasih.